Pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Bayu Pradana, dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kini kita akan informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa terlibat kericuhan saat menggelar demo di Mapolres Bangkalan, Jawa Timur. Ya, para demonstran terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Para demonstran dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat aksi kericuhan dengan polisi yang mengamankan jalannya demonstrasi. Kericuhan terjadi saat para mahasiswa mendesak masuk ke halaman Polres meminta bertemu pejabat kepolisian setempat. Namun upaya tersebut dihalangi pagar betis aparat hingga terjadi saling dorong. Untuk menerobos masuk ke dalam, para mahasiswa ini menggunakan mobil komando yang mereka bawa sebagai alat untuk mendesak barisan polisi. Bentrokan pun terjadi hingga terlibat aksi saling pukul, meski akhirnya dipukul mundur. Dalam aksinya, mahasiswa mengkritisi Polres Bangkalan yang dianggap gagal meredam maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor. Hal itu. Tanggapan sampean mengenai kejadian ini bagaimana? Sangat menyayangkan, saya sangat menyayangkan yang dilakukan oleh kepolisian, karena kita datang secara prosedural dan datang secara baik-baik, tapi tidak ada itikat baik dari pihak kepolisian. Sementara Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sukmono menegaskan pihaknya sangat terbuka atas berbagai kritik masyarakat. Namun jika aksi mahasiswa terlalu provokatif dan mendesak masuk dengan cara kasar, pihaknya akan bertindak sesuai SOP penanganan demonstrasi. Kami mengapresiasi dan kami welcome dengan mereka. Kami sudah menyiapkan pengamanan dengan rapi, namun karena dari mereka mungkin tadi mendorong masuk, sehingga mekanisme kami jalankan. Tetap salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Ya, salah anggota kami kalau kemudian melepaskan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sarhawi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda bentrok di wilayah Kemang, Mampang, Jakarta Selatan diduga karena selisih paham terkait jasa penjagaan lahan. Bahkan salah satu kelompok membawa senapan. Aksi saling serang antara dua kelompok pemuda di kawasan Kemang, Jakarta Selatan terekam kamera amatir warga. Bentrokan tersebut terjadi pada Rabu pagi, di mana aktivitas warga sedang ramai. Diduga, bentrokan terjadi akibat permasalahan penjagaan lahan kosong yang hendak dijual pemiliknya. Bentrokan pun akhirnya mereda usai kepolisian dari sektor Mampang dan Polres Metro Jakarta Selatan dibantu Polda Metro Jaya tiba di lokasi. Menurut seorang saksi, sempat terjadi saling serang antara dua kelompok tersebut hingga membuat kemacetan di sekitar lokasi. Rame lah. Rame ya? Berantem apa gimana bang, abang lihat? Cuman saya ngeliat timpuk-timpukan aja situ. Timpuk-timpukan mereka? Oh, nggak tahu kasusnya apa ya? Enggak tahu. Itu kejadian sekitar jam berapa bang? Berapa tadi ya? Jam 8-an ya? Jam 9. Jam 9-an ya? Iya. Lalu macet dong? Macet. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, petugas kepolisian dan TNI masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap 19 orang dalam peristiwa bentrok antar dua kelompok warga di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Polisi juga menyebut senjata yang digunakan oleh salah satu kelompok merupakan senapan angin. Dari video yang tadi tersebar ya, dan juga diduga itu senapan angin. Memang tidak ada bentrok fisik ya, hanya itu lempar-lemparan. Itu yang terjadi di lokasi. Sempat kan di video amatir itu kan sempat menembaki satu tempat gitu Pak ya. Apakah ada korban atau seperti apa Pak? Sementara masih dalam penyelidikan dan untuk diduga adanya korban belum kita temukan. Langkah-langkah pihak kepolisian Pak dalam
peristiwa ini, Pak? Iya, sementara kita sudah amankan beberapa orang yang nanti akan kita minta keterangan. Kemudian nanti juga akan dipertemukan antara kedua belah pihak. Berapa orang, Pak, yang diamanin, Pak? Kurang lebih ada 19 di Polres. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menderita luka bakar akibat ledakan tabung gas LPG ukuran 12 kg. Pemirsa, ledakan tabung gas ukuran 12 kg terjadi di perumahan Agra Residen, Jalan Karungrung, Kecamatan Rapocini. Dapur, ruang tengah, dan atap rumah hancur berantakan akibat kebocoran gas yang mengendap di dalam ruangan. Dalam kejadian ledakan tabung gas tersebut, Lili, wanita pemilik rumah berusia 68 tahun, terluka parah. Korban menderita luka bakar hingga 35% dan langsung dibawa ke rumah sakit. Untuk kepentingan penyelidikan, polisi mengumpulkan barang bukti dan juga memeriksa sejumlah saksi. Pemirsa, CEO BPI Danantara Ruslan Ruslani menyebut hingga saat ini pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal keuangan syariah dapat berperan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Menurut Ruslan, pangsa pasar termasuk aset perbankan syariah di Indonesia masih kurang dari 9% dari total perbankan nasional. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 87%-nya merupakan umat Islam. Angka itu jauh di bawah negara dengan jumlah penduduk muslim yang lebih sedikit seperti Malaysia dan juga Qatar yang masing-masing mencapai 29% dan juga 27%. Tidak hanya itu, pemirsa, tingkat inklusi keuangan syariah yang menggambarkan akses terhadap layanan syariah di Indonesia juga baru 12,88% pada tahun 2024. Inklusi terhadap seluruh masyarakat Indonesia yang memang masih relatif, kalau kita bilang masih jauh dari harapan ya, kurang lebih hanya 12,7%, dan kontribusi juga perbankan syariah terhadap total perbankan tadi saya sudah sampaikan masih kurang dari 9%. Kerjasama ini harus kita tingkatkan di semua sektor yang berhubungan dengan penguatan ekonomi syariah, termasuk juga dalam bidang pengembangan dunia usahanya, misalnya di retail dan yang lain-lainnya, bagaimana itu terus kita akan kerjasamakan.